Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salam demokrasi dan salam perubahan buat seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai anak bangsa, saya menyatakan yang bahwa Presiden Jokowi sudah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar dengan konstitusi. Barang siapa yang melanggar dengan konstitusi, berarti dia sudah mengkhianat kepada Pancasila dan dia itu sudah merusak kedaulatan negara kita, yaitu NKRI. Faktanya, pertama, PKI adalah musuh besar negara yang harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Tidak ada toleransi dengan PKI. Karena PKI itu adalah komunisme yang bisa menghancurkan negara dan bisa menghancurkan agama. Bukan cuma sekedar agama Islam, tetapi agama-agama yang lain pun dihancurkan oleh PKI. Dan PKI itu adalah musuh besar bagi bangsa Indonesia. Karena PKI sudah membunuh jenderal-jenderal kita dengan penuh kebiadaban dan kebinatangan dengan tanpa pri kemanusiaan. Yang dibunuh itu bukan cuma sekedar jenderal biasa, tetapi yang dibunuh mereka-mereka itu adalah pahlawan-pahlawan nasionalis dan pahlawan-pahlawan yang mendirikan NKRI. Tetapi anehnya, di era Jokowi, PKI dibiarkan. Bukan cuma dibiarkan, tetapi difasilitasi, bahkan diangkat derajatnya. Bahkan PKI berani terang-terangan dan berani dinyatakan bangga menjadi anak PKI. Yang kedua, memfasilitasi warga asing. Bahkan dengan puluhan jutaan warga asing, bahkan dengan secara ilegal seperti Cina. Padahal masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan fasilitas. Masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan perhatian, keadilan, serta membutuhkan perhatian daripada pihak pemerintah. Sedangkan rakyat kita sendiri yang pribumi ditelantarkan. Itu adalah pelanggaran dengan konstitusi. Yang ketiga, masalah hutang. Hutang meroket. Masa Soeharto ada juga terhutang. Masa Soekarno juga ada terhutang. Masa Pak SBY ada juga terhutang. Tetapi masa Jokowi sampai 3 triliun per hari. Apabila ada yang mengatakan negara ini semakin hari semakin bagus, perlu kita ketahui bahwa kita setiap hari terhutang 3 triliun per hari. Nah, yang keempat, perpindahan kekuasaan kepada oligarki. Kekuasaan tidak lagi di tangan rakyat, tetapi kepada oligarki. Contoh, pilkada serentak seharusnya diselenggarakan pada tahun 2022, tetapi ditunda menjadi di tahun 2024. Berarti itu sudah melanggar dengan konstitusi karena memindahkan kekuasaan kepada oligarki, tidak ada lagi kekuasaan di tangan rakyat. Yang kelima, ketidakadilan. Ketidakadilan itu terjadinya di mana-mana. Sangat banyak rakyat Indonesia yang terzalimi, yang tidak ada keadilan. Tidak dirasakan keadilan. Selanjutnya, yaitu pertimpangan sosial. Pertimpangan sosial. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Yang kaya cuma pejabat dan penguasa, sedangkan rakyat semakin miskin, semakin merana, dan semakin menderita. Sebab apa? Sebab banyak koruptor dan sebab tidak ada penyesuaian antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, yang selanjutnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa Soeharto
30 tahun baru berani dia memunculkan anaknya menjadi calon menteri. Tetapi di masa Jokowi, 3 tahun sudah berani dimunculkan anak dan menantunya ke dalam pejabat-pejabat negara. Seolah-olah negara itu punya nenek moyangnya sendiri. Padahal negara itu punya kita bersama. Selanjutnya, infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Dengan mangkraknya infrastruktur dengan yang tidak layak dan sangat banyak itu terjadi. Lihatlah faktanya. Itu efeknya adalah rakyat yang tanggung. Selanjutnya, merusak kohesivitas sosial, yaitu Islam disempitkan, Islam diamburadulkan, Islam dipersulitkan, Islam dikriminalisasikan. Itu sangat banyak. Coba lihat faktanya. Itu adalah bertentangan dengan KUHP, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang sudah tercantum dalam Pancasila. Lihat sendiri dalam konstitusi. Dan juga yang selanjutnya, yaitu penjualan sumber daya alam. Indonesia ini bukan negara yang bangkrut, saudara. Indonesia ini bukanlah negara yang miskin. Sangat banyak sumber-sumber daya alam. Ada tambang minyak, tambang emas, dan banyak sumber-sumber yang lain daripada pajak-pajak ini, itu, dan sebagainya. Berarti Jokowi sudah banyak melakukan pelanggaran yang melanggar dengan konstitusi. Barang siapa yang melanggar dengan konstitusi, maka dia itu berarti melanggar dengan Pancasila. Siapapun yang jadi presiden tidak bisa merubah konstitusi, tidak bisa merubah Pancasila. Pancasila itu adalah harga mati. Tidak layak bagi seorang presiden merusak kedaulatan negara. Tidak layak bagi presiden merusak Pancasila. Seharusnya bagi seorang presiden menjaga kedaulatan negara NKRI, menjaga undang-undang yang sudah ada dalam konstitusi, yang dibuat dengan sebuah komitmen yang berdasarkan dengan akuntabel, yang dibuat dengan secara good government, sehingga dicantumkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan menjadi sebuah komitmen, yaitu Pancasila. Maka itu harus rakyat kita bangkit, kita menyuarakan bagaimana caranya pelanggaran yang sudah dikerjakan, dilaksanakan oleh rezim Jokowi itu ditegakkan dengan secara keadilan. Bagaimana hukum dan undang-undang yang sudah berlaku di dalam negara NKRI Republik Indonesia yang sangat kita cintai.